Guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy S20 Ultra. HP yang secara spek keren banget. Nggak ada yang bakal bilang kalau S20 Ultra ini speknya nanggung apalagi kurang. Coba dengerin. Chipset Exynos 990 yang kelasnya setara sama Snapdragon 865. Mungkin lebih gede dari RAM komputer Anda. Memori internal 128 GB. Ini nanggung sih buat HP yang ngaku-ngaku Ultra, entah kenapa di Indonesia yang masuk cuma 128 GB. Padahal di luar ada loh yang 512 GB. Kalau tebakan saya, Samsung kan kemarin pernah jualan S10 Plus yang 512 sama 1 TB. Mungkin kedengarannya memang keren banget, tapi mungkin nggak ada yang minat karena berlebihan, jadi malah mubazir, nggak laku. Kalau misalnya 128 GB ini kurang, bisa ditambahin kartu microSD sampai 1 TB. Jadi ya enggak apa-apa kok. Ya 18,5 juta 128 GB nggak apa kok. Kita cari angka gede ke bagian lain aja, kayak kamera belakangnya yang punya sensor 108 megapiksel. Wow, kamera telefoto 48 megapiksel. Damn. Kamera ultrawide 12 megapiksel. Yeay, dan kamera depth vision. Kamera depannya 40 megapiksel, gede banget, baterainya 5000 mAh, mantep, layar 6,9 inci, nice, dan refresh rate 120 Hz pakai panel AMOLED. Saya nggak tahu mau minta apa lagi soal spek dari S20 Ultra ini selain memori internal tadi. Kalau minta harganya lebih murah sih, ya bisa sih, serius. Buat bulan ini di Tokopedia lagi ada Gadget on Tuesday yang bikin berbagai gadget kayak handphone, tablet, powerbank, smartwatch, charger, sampai casing HP juga ada tiap hari Selasa di Tokopedia. Bisa dapetin potongan 3% up to 100.000. Buat detail promonya bisa cek link di bawah. Nah, arti angka spek yang tadi kita sebutin tadi, gede-gede itu ada artinya nggak sih? Jelas ada, contohnya layar 6,9 inci, bikin dimensinya jadi lebar banget buat ukuran sebuah HP. Pas pertama kali mau pakai HP ini, saya sebenarnya agak jiper sih. Mungkin Anda udah tahu kalau saya seneng sama HP yang compact, dan S20 Ultra itu bener-bener kebalikan dari kata compact. Jadi ada feeling-feeling gak enak gitu. Tapi pas sudah dipakai sehari 2 hari, saya malah langsung kebiasa dan lebih ngerasain manfaatnya daripada kerepotan sama ukurannya. Repotnya lebih ke bobotnya aja sih, 220 gram, yang kalau dimasukin ke kantong celana pendek yang dari karet itu rasanya lumayan narik ke bawah, apalagi kalau nggak kenceng. Kalau jeans nggak terlalu masalah. Potensi kayak tangan nggak betah pegang lama-lama, nggak terlalu kerasa, itu bagus. Justru kebalikannya, layar segede gini malah bikin konten-konten yang kita lihat juga jadi lebih jelas dan banyak, bikin betah. Apalagi main game, sedap. Di video ini kita nggak usah banyak ngebahas soal performanya HP ya. Yang udah pakai Exynos 990 ini pasti aman lancar buat semua game. Kalau belum lancar, berarti gamenya yang nggak optimal. Jadi chipset kelas atas memang enak sih. Kalau ada aplikasi yang nggak lancar, nggak boleh salahin. Berarti yang salah itu aplikasinya, nggak optimal. Chipset terbaik aja nggak bisa narik, apalagi yang di bawahnya kan. Jadi tuh aplikasi ngapain kan? Konsumsi konten di S20 Ultra memang enak lah, apalagi selain ukurannya yang gede, kualitas gambar yang ditampilin juga salah satu yang terbaik, kalau nggak boleh dibilang yang terbaik. Panelnya pakai AMOLED, resolusi udah tajem banget QHD+ atau 1440p, dan refresh rate-nya 120 Hz. Secara hardware, saya nggak tahu mau minta apa lagi. Paling secara software aja yang entah bisa apa enggak nih ya Samsung, tapi kalau bisa, bikin mode 90 Hz dong. Buat sekarang pilihannya kan cuma 60 sama 120 Hz. Kalau saya pakai di mode 60 Hz yang 1080p, baterai 5000 mAh dari HP ini awet banget. Buat dipakai sehari normal itu pasti aman. Screen on time sekitar 7-8 jam. Kalau pakai mode 120 Hz 1080p, memang jadi mulus banget, tapi baterai jadi agak beresiko buat habis duluan sebelum kita mau tidur. SOT-nya sekitar 4-5 jam. Dalam seminggu kalau menurut Digital Wellbeing, rata-rata saya pakai HP itu 4 jam, jadi 120 Hz itu aman, tapi ada kalanya bisa sampai 5-6 jam. Kalau ada mode 90 Hz yang kayaknya bakal hasilin SOT 5-6 jam, itu bakal jadi mode favorit saya, layar mulus dan baterai juga kayaknya aman buat pemakaian apapun kayak hybrid mungkin. Oh iya, buat kecepatan ngecasnya sendiri mantep ya, sekitar sejam dia udah penuh kalau dicas dari 0% pakai charger bawaan 25 watt. Nah, sekarang kita bahas bagian kameranya yang pasti dari tadi bikin mata gatel.
Gede banget ini modulnya, nggak nyantai. Baru kali ini ada HP yang lebar modul kameranya bisa lebih dari setengah HP-nya. HP lain segaris doang, ini selebar gaplek. Heran sih, Samsung bisa bikin modul segede gini yang kalau nggak dikasih casing tonjolannya bakal lumayan ngeganggu, tapi mereka nggak bisa kasih satu lubang kecil yang ukurannya 3,5 mm doang. Di bawah, yang namanya headphone jack, nggak ada. Ya udahlah, minimal nih HP masih punya fitur-fitur penting kayak fast wireless charging sama tahan air. Balik ke modul kameranya yang segede gaplek ini, pasti Samsung nyadar lah kalau bentuknya ini nggak cantik. Tapi kecantikannya itu sampai rela dikorbanin demi manfaat yang harusnya lebih gede. Logikanya gitu. Sampai ada tulisan space zoom 100 kali di modulnya ini. Apakah ada gunanya? Buat saya sih berguna banget ya, mode 100 kali zoomnya ini mungkin bakal dipakai sebulan sekali atau di keadaan tertentu aja yang bener-bener spesifik buat saya. Buat ngelihat informasi yang mata kita sendiri nggak bisa kelihatan. Contohnya, kayak pas saya lagi ke event obral buku ini, di tempat saya berdiri, mata saya nggak bisa ngelihat ini tulisan apaan, itu jauh banget. Dan biar bisa kelihatan, saya pakai mode 100 kali zoom aja buat tahu kalau itu tulisannya non-fiction. Ya sebenarnya mode 30 kali pun udah bagus sih buat ngeliat info. Mode 100 kali itu malah cuma bisa dibilang mode 30 kali yang di zoom in digital. Kualitasnya sama kok. 100 kali itu gimmick doang, kan keren. 100 daripada 30 itu kayak tanggung banget. Tapi jangan karena 100 kali itu cuma akal-akalan doang, cuma branding doang, kita jadi ngelupain kalau teknologi zooming di S20 Ultra ini memang bagus banget. Sampai lebih tajam dari mata kita. Saya sering kok pakai mode zoomnya di mode 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Sering, karena bagus. Sampai ada satu kesempatan saya sempat sebel sendiri pas lagi ngelihat momen ini nih. Ini saya ambilnya pakai iPhone karena nggak bisa pakai S20 Ultra. Kalau saya bawa S20 Ultra pasti udah saya zoom 5 kali biar framingnya lebih bagus. Tapi khusus 100 kali itu aja yang harus saya perjelas biar Anda nggak kemakan marketing. Lensa ultrawide-nya juga bagus, nggak perlu banyak dijelasin, Anda tinggal lihat sendiri kualitasnya gimana. Yang agak spesial dari lensa ultrawide di S20 Ultra ini termasuk S20 Plus yang sebenarnya kemarin saya lupa sebutin sih. Mode ultrawide di seri S20 dia bisa pakai night mode, jadi masalah umum kalau lensa wide bakal jelek di kondisi gelap kayak iPhone, di Samsung ini ada solusinya. Kalau iPhone dia cuma kamera utama sih yang bisa night mode. Dan ngomong-ngomong soal kamera utama, mode utama dari S20 Ultra ini yang mode 1 kali, hasilnya juga tentu aja bagus. Walaupun warnanya lebih kontras dari aslinya ya, yang gelap jadi tambah gelap, yang terang jadi tambah terang. Cuma nggak terlalu parah jadi nggak masalah. Saya suka walaupun nggak bisa dibilang yang terbaik. Mungkin bersaing sama iPhone lah, jadi ada seleranya sendiri. Yang saya agak aneh dan saya nggak suka dari kamera S20 Ultra ini ada pas kita pakai mode biasa yang 1 kali itu dan kita potretnya deket-deket, foto makro. Entah kenapa gambarnya jadi kayak gini, fokus di tengah doang dan sekitarnya jadi ngeblur, dan blurnya itu nggak enak. Kalau blurnya itu yang cakep kayak bokeh yang bulet-bulet gitu kan enak. Ini aneh gitu, kira-kira efeknya justru mirip ke efek pas ada toko anime yang ngomong "NANI?" Coba kita bandingin, ini ada iPhone 11 Pro sama S20 Ultra dan jaraknya sama pakai kamera utama. Kalau S20 Ultra semakin jauh dari tengah dia semakin berbayang, kalau iPhone 11 Pro dia rata. Ini hasil yang agak bikin bete sih, entah kenapa bisa kayak gini. Dan sekali tahu agak susah buat nggak ngeliat lagi. Samsung sih ada bilang kalau mereka bakal segera update kameranya ini biar lebih baik lagi. Entah bagian mana yang bakal lebih baik, tapi saya harap bagian yang ini. Kita tunggu aja.
Oke, jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy S20 Ultra. Kalau kualitas kamera depan buat ngerekamnya sih sama aja, dia bisa rekam di 4K sama kayak S20 Plus maksudnya, dan kualitasnya bagus banget sih. Kalau kamera depan ya sama-sama aja, cuma samanya udah kayak terbaik lah, jadi nggak ada yang banyak yang bisa diomongin lagi, udah approve. Kesimpulannya, Samsung Galaxy S20 Ultra ini gimana? Yang pasti sih bukan buat semua orang ya, udah jelas. Dari ukurannya aja udah bikin orang segan duluan. Tapi mungkin dari ukurannya ini juga ada orang yang bakal ngefans banget. Saya jadi inget pernah lihat dosen saya, itu ibu-ibu yang tangannya kecil, pakai Samsung Galaxy Mega yang ukurannya juga nggak nyantai. Lebih lebar malah dari S20 Ultra, tapi tetap dipakai. Soalnya ya kita setuju lah kalau layar gede memang ada kenikmatan sendiri. Apalagi teknologi layar yang di sini tuh udah yang terbaik. Mata kita kayak bener-bener dimanjain lah. Performa terbaik, baterainya juga bisa banget buat ngedukung performanya itu, kamera bagus, dengan sedikit isu yang semoga bisa segera hilang pakai update. Ya kalau Anda bisa ngelewatin tembok harga dan ukuran body yang kegedean, S20 Ultra ini salah satu HP Android terbaik yang bisa Anda beli sekarang. Apakah saya bakal pakai S20 Ultra ini karena dia yang terbaik? Sesuai judul, enggak. Saya bakal pakai S20 Plus aja buat daily driver. Bedanya enggak jauh, tapi pas dipegang rasanya jauh. Ini HP yang kemarin saya review dan dapetin kesan bagus juga, tapi saya nggak berani bilang saya bakal jadiin daily driver karena masih penasaran sama S20 Ultra ini. Soalnya kan S20 Ultra itu kelihatan jauh lebih gila, layar lebih gede, baterai lebih gede, kamera lebih mantap. Ya menarik kelihatannya, tapi layar yang lebih gede itu malah jadi kerasa berlebihan buat saya. Dan baterai ternyata sama daya tahannya, walaupun beda 500 mAh, tapi daya tahannya sama kalau saya pakai. Dan kamera zoomnya, S20 Ultra memang lebih baik, tapi saya rela nuker itu demi bobot yang lebih enteng dan ukuran yang lebih pas di tangan dan harga yang lebih murah. S20 Ultra terbaik di antara HP Samsung lain jelas, tapi saya lebih cocoknya sama S20 Plus. Demikian review gadgetin buat Samsung Galaxy S20 Ultra. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Oke.